Salam semua di Indonesia. Video ini saya khusus kembali lagi bahas tentang robot trading ya. Sebenarnya hal ini sudah bagi saya tidak terlalu penting robot trading ini karena ini sudah dari zaman dulu. Zaman dulu hal ini sudah tidak berguna, tidak ada yang tertarik sama robot trading. Tapi kenapa saya bahas lagi? Karena saya lihat banyak sekali sekarang makan makan korban banyak robot trading ini. Banyak sekali ditipu karena robot trading ini. Jadi terpaksa saya harus bahas robot trading hal yang tidak berguna yang omong kosong ini ya. Nah, saya kasih tahu ke Anda supaya Anda hari ini tanggal 18 Oktober 2021 Anda stop dengan ada namanya robot trading lagi ya. Karena saya cerita ini robot trading. Robot trading ini berevolusi ya. Saya mengenal dunia forex ini yaitu pada lulus kuliah saya kerja Agustus tahun 1998 di forex. Pertama kali kerja di perusahaan forex itu kita belum ada Bapepti sama sekali ya, masih belum ada euro juga, masih ada trading Deutsche Mark segala macam ya. Jadi itu masih hukum rimba. Tidak ada aturan di situ. Jadi saya sudah mungkin ada yang lebih senior dari saya juga bisa tahu lah kondisi kayak dulu. Itu hukum rimba gitu. Saya tidak mau cerita panjang tentang zaman dulu, tapi saya cerita robot trading ini. Robot trading ini pertama kali muncul itu era tahun 2000. Sejak demamnya internet ya, apa segala macam dan banyak sekali IT bermunculan, programmer bermunculan. Nah, saya mulai tahu itu robot trading itu pertama kali ke IT kita. Dia mengatakan bahwa sudah ada yang menemukan robot trading dan dia lagi memproses membuat robot trading. Nah, robot trading itu apa? Ya, robot trading itu mengganti kita manusia. Jadi kita bisa melakukan take profitnya di sekian dan loss di sekian. Jadi kita aman. Satu waktu kita lagi sibuk atau apa ini bisa mengatur. Nah, saya bilang apa bedanya dengan kita melakukan sendiri? Karena begini, walaupun dulu masih manual, ya itu pun kita bisa melakukannya. Kalau kita masuk posisi, kita aja bisa bilang kita buy, misalnya kita pasang posisi aja, kita mau profit sekian persen, loss sekian persen, kita atur aja sendiri. Kenapa harus robot trading? Jadi manfaatnya apa? Tidak ada gunanya kan? Tidak ada omong kosong saja kan? Nah, waktu sekarang online pun bisa juga diatur begitu kan? Jadi dan lagian ini kamu yang bikin adalah orang IT yang tidak pernah tahu itu harga forex itu bagaimana, market forexnya tidak pernah trading, tidak pernah ini, tapi dia kok bisa? Karena dia cuma pakai algoritma matematika, dia atur aja begini sekian begitu segala macam. Ya ampun dosa. Jadi begitu. Jadi robot trading tidak laku zaman itu, tidak laku, tidak ada yang tertanya. Ya, mungkin ada satu dua orang yang percaya, orang yang intelijensinya di bawah ya percaya aja ya udah. Dia pakai robot trading, tapi robot trading tidak laku, tidak berkembang. Robot trading akhirnya tidak berkembang. Terus yang berkembang ini money game. Banyak sekali berkembang money game. Yang mulai dari produk apa, pokoknya dibuat money game segala macam ya. Begini, orang yang membuat money game dulu, setelah dia sudah berhasil kabur merampok uang, dia akan mengganti lagi dengan bungkus dengan perusahaan yang baru lagi. Dibuat begitu terus. Nah, ini robot trading berevolusi. Setelah itu saya dengar juga beberapa tahun kemudian ada orang melakukan seminar-seminar dengan menjual sistem robot trading segala macam. Nah, ada yang sudah teman saya juga ada sudah ternyata sia-sia juga dia membeli robot trading sampai 1 tahun pun tradingnya cuma sekian naik sekian turun sekian naik turun ya begitu aja. Mendingan uang itu tabung aja di bank ya sama aja kan kalau cuma dapat profit yang sekian profit begitu aja nggak apa sampai buang waktu dia rugi di apa rugi biaya spread apa segala macam waktu dia beli, waktu dia withdraw begitu rugi spread. Jadi tidak ada gunanya, tidak laku. Nah, berevolusi lagi robot trading itu. Dengar sekarang ini kan kaum milenial itu sudah masuk di pasar saham, di forex segala macam. Ya, kaum milenial ini, jadi para ini money game, para perusahaan money game ini itu dikatakan saya buka ini supaya Anda tahu wawasannya. Itu nama-nama asing itu hanya nama doang. Ya, yang punya tetap orang Indonesia sendiri. Kalau nggak orang Indonesia itu orang sekitar Indonesia, Asia Tenggara aja, itu aja, nggak jauh-jauh, bukan orang bule yang punya. Jadi cuma nama santan, ya namanya sudah santan itu sedikit-sedikit Asia, santan, Makai, itu yang punya orang lokal. Saya kasih tahu itu orang lokal yang cuma
namanya sekarang itu di zamannya teknologi. IT itu bisa buat website, bisa buat aplikasi apapun bisa orang Indonesia. Ya udah dibuat aja aplikasi, dibuat kayak aplikasi perusahaan forex di luar. Padahal itu yang punya orang Indonesia sendiri. Servernya bisa taruh di Singapura, di Malaysia. Yang punya orang sendiri. Jadi kalau mau kabur itu nggak kelacak kalau servernya di Malaysia atau di mana gitu loh. Jadi begitu. Jadi saya kasih tahu ke Anda bahwa robot trading itu berevolusi karena sudah tidak laku ini ditawar-tawar. Nah, caranya supaya laku gimana? Kaum milenial ini kalau bicara tentang teknologi itu masuk dalam logika mereka. Karena mereka buka mata, mereka lahir itu di zaman internet. Jadi sangat percaya banget dengan teknologi. Terus kedua, bagaimana supaya bisa memangsa mereka? Yaitu harus ada yang berbau asing. Ya, makanya namanya bisa Makai, Santan, apa segala Fahrenheit, segala macam nama-nama begitu supaya percaya. Nah, percaya dan mereka itu kan jiwanya masih muda. Jadi kalau ngomong yang fantastis-fantastis itu senang banget mereka. Nah, mereka percayalah. Jadi mereka lah sasarannya, targetnya mereka, target marketnya. Nah, makanya setelah banyak sekali baru berapa bulan cuma 6 bulan berdiri sudah kabur baru. Dengan robot trading itu adalah cuma sarana supaya mereka bisa memperlancar money game-nya. Supaya Anda tahu ini ya, Anda dengar ini supaya ini terakhir Anda percaya model-model bisnis kayak begitu lagi ya. Saya kasih tahu, kalau mau buat seperti itu bisa. Karena itu cuma gampang, robot trading kita buat, robot trading kita bluff apa aja cerita. Anda titip dana ke saya, nanti robot trading ini kan kita promosi dulu caranya bisa profit 3% lah per hari, bisa 40% per hari. Ini buktinya. Nah, bukti data-data itu kan bisa diatur sama orang IT. Orang IT jago. Anda nggak usah tanya saya, Anda tanya aja orang IT. Bisa nggak itu apa? Saya bukan orang IT, tapi Anda tanya orang IT. Bisa nggak itu laporan-laporan statement itu bisa diatur, bisa dibuat? Coba tanya aja. Itu semua bisa diatur, bisa dibuat. Chat pun bisa diatur, bisa dibuat. Jadi dunia IT ini tidak ada yang tidak bisa dibuat. Semua bisa dibuat. Makanya Anda itu namanya pintar ya, pintar teknologi, tapi istilahnya pintar-pintar B, pintar-pintar. Jangan jadi orang pintar-pintar bodoh lah. Ada hal-hal yang fantastis itu tidak masuk akal, itu jangan percaya. Saya kasih tahu, di dunia ini ada satu orang profesor matematika, hanya dia satu-satunya di dunia, namanya Jim Simon. Dia membuat perusahaan Renaissance Teknologi, ada perusahaan hedge fund. Dia karena begitu pintarnya dia perhitungan matematikanya dia pakai untuk trading. Akhirnya dia buat programmer dengan orang IT untuk membuat satu sistem trading transaksi. Jadi dia bisa transaksi forex, transaksi option, segala macam dia transaksi, dan dia bisa memberikan profit dalam setahun itu antara 60 sampai 70%. Nah, itu di dunia cuma dia 60 sampai 70%. Namanya Jim Simon, Renaissance Technology, dan banyak investor yang sudah menitipkan dana ke dia untuk trading. Nah, Jim Simon 60 sampai 70%, berarti dia satu-satunya di dunia, dan hanya dia yang paling tertinggi, tidak ada lagi. Kalau ada yang lebih tinggi dari dia berarti pasti namanya sudah terkenal dong. Nah, ini pembuat robot trading, perusahaan robot trading bisa memberikan profit konsisten 3% sampai 5%. Makai bilang 40% per bulan. Itu saya dengar informasi begitu. Ya. Luar biasa fantasisnya. Berarti lebih tinggi dari Jim Simon dong. Kenapa dia tidak terkenal? Kenapa dia masih mengemis cari investor receh di Indonesia yang masuk 500.000, 1 juta, 10 juta juga diterima. Kenapa dia nggak seperti Jim Simon aja, yang investor sophisticated, yang orang-orang gede bikin investor yang datang cari dia? Ya begitulah logika. Anda harus ini sudah hal yang tidak masuk akal ya. Aduh, ya udah. Ini terakhir ya, Anda bicara robot trading lagi ya. Saya paling gak suka dia ada di media sosial dengan robot trading menguntungkan. Mau untung apa? Omong kosong gitu loh. Kalau orang yang pertama kali zaman saya masih bekerja bilang robot trading bisa begini, sampai sekarang ketemu dia masih kere juga. Kalau robot trading bisa menguntungkan, ya pasti sudah banyak yang kaya dong. Nah, makanya bagaimana supaya robot trading ini laku? Makanya orang-orang pembuat money game, ya, orang-orang itu aja, ya, itu aja yang nggak beda. Bagaimana supaya mereka memperdaya orang, ya, bisa mengambil segmen ya mangsa kaum milenial ini? Maka mereka harus bilang ini teknologi robot trading ini bisa begini, dan
Manusia itu, di kesadaran manusia itu selalu suka hal-hal yang pasti. Nah, mereka ngomong ini pasti, profitnya 3%, 5%, kalian titip dana aja ke kita. Mereka show dulu ini robot trading dengan sistemnya, itu kan bisa diatur semuanya tuh. Anda buat semuanya, terus mereka keluarin statementnya. Anda tanya IT statement bisa diatur juga semuanya. Hanya percaya, titip dana ke saya, nanti kita bisa bikin profit sekian pasti 40% per bulan. Nah, itu benar diberikan, dikasih tahu profit 4% per bulan. Anda diberikan memang pertama itu buat pancingan supaya Anda prospek orang lagi. Anda prospek orang kan, jadi Anda prospek orang, mengajak orang lagi kan. Disitulah money game berjalan. Anda mengajak orang, Anda mendapatkan benefit misalnya 10%, ya. 10% itu dibiayai dari member yang Anda tawarin. Nah, member itu deposit, bayar Anda. Terus orang itu disuruh tawarin lagi, itu nanti member itu bayar. Begitu terus. Itu namanya money game. Dan satu waktu perusahaannya lihat kalau memang di pool, di kolamnya sudah cukup untuk kabur, ya sudah dibikin alasan katanya, ya. Saya dengar informasi katanya Makai itu yang kantor pusatnya di Surabaya itu memberi alasan katanya sementara lagi maintenance, terus sementara dana-dana disinyalir ada dana-dana money laundering lah. Saya kasih tahu, perusahaan-perusahaan justru mereka lebih senang money laundering masuk, bukan mereka melarang dana money laundering. Orang mereka izinnya yang gak jelas. Saya kasih tahu Anda supaya aman itu, Anda tidak usah percaya dengan yang nama berbau-bau asing. Anda harus trading, ya. Trading itu ke perusahaan-perusahaan dalam negeri yang ada izin BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ya. Itu semua dalam naungan OJK. Ya, ada izin BAPEPTI. Nah, ciri-ciri perusahaan itu ada izin BAPEPTI, ya. Anda harus tahu nama belakangnya, ya. Itu harus tidak jauh dari dua nama ini. Ya, kalau enggak PT ABC Futures atau PT ABC Berjangka. Cuma itu aja, kalau nggak ada futuresnya atau ada berjangkanya di belakang. Nah, itu pasti ada izin BAPEPTI. Itu ciri khasnya. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah berubah. Tapi yang saya tahu, ciri khasnya perusahaan izin BAPEPTI itu ada namanya futures atau ada namanya berjangka di belakang. Itu. Kalau tidak ada nama itu, ada FX atau apa segala macam, santan FX lah, santan kelapa lah, itu sudah omong kosong itu. Itu bullshit sudah semua itu. Itu sudah perusahaan tipu-tipu semuanya. Ya, perusahaan money game semua. Yang punya bukan orang luar negeri, yang punya orang lokal aja. Ya, mungkin kantor pusatnya bisa di Malaysia atau di mana softwarenya, supaya kalau mereka kabur nggak ketahuan. Begitu cara mainnya. Jadi kalau ada juga, saya lihat ada yang nanya di kolom-kolom komentar, bagaimana dengan DNA varian? Saya itu tidak mau tahu DNA atau varian. Yang penting jelas Anda harus tahu dulu. Ini mereka pemasaran melalui apa? MLM, ya, seperti money game. Mereka cuma modal titip dana dan menawarkan keuntungan yang fantastis, ada robot itu sudah pasti tipu-tipu. Belakangnya juga aja tidak ada nama futures atau berjangka. Itu dan izin Anda lihat. Kalau dia bukan izin BAPEPTI, ya sudah pasti tipu-tipu. Tidak usah percaya. Itu aja jelas gitu. Ini mesti pemahamannya mesti diedukasi supaya Anda tahu, ya. Kita bisa bicara begini, kita ini dari tahun 98, ya. Kita sudah beberapa dekade kita sudah lihat perusahaan itu berasimilasi segala macam bisnis itu, mulai dari money game itu mulai dari produk dipakai segala macam sampai akhirnya lari ke model kayak begini, pakai robot trading sekarang lagi gini karena orang lagi demamnya trading forex, ya, begitu. Jadi saya mau kasih tahu begini, logikanya begini, satu yang saya bilang logikanya supaya Anda tahu, tidak ada orang menjual resep masakannya, resep dapurnya dijual. Jim Simon yang bisa memberikan profit per tahun 60% sampai 70%. Mana ada dia jual sistem dia ke orang supaya orang bisa trading seperti dia? Tidak ada gitu loh. Lah ini Anda percaya ke perusahaan yang gak jelas, yang tidak ada izinnya, yang tidak ada yang pertama sudah terdapat izin BAPEPTI. Yang pertama itu, ya, Anda harus tahu keamanan dana Anda. Kalau misalnya dia bawa kabur, Anda mau ngadu kemana? Anda mau ngadu ke dunia antar berantar, ya, yang gak jelas, ya. Nah, sudah gak jelas itu, Anda kok percaya gitu. Mungkin karena Anda percaya karena biayanya murah atau karena dikasih iming-iming bonus. Nah, itulah mulut manis itu. Yang sesuatu yang manis. Penipu itu selalu, saya ini juga sudah pengalaman ditipu. Selalu hal-hal yang manis yang diberikan kepada Anda.
ya biaya murah lah, apa segala macam. Nah itulah, makanya aduh, kalau hal-hal kayak begitu janganlah Anda percaya, jangan Anda membawa diri Anda ke dalam maut. Anda harus trading ke perusahaan, saya ulangi sekali lagi, Anda harus trading ke perusahaan-perusahaan dalam negeri yang ada izin BAPEPT, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, namanya itu nggak jauh-jauh dari futures atau berjangka di belakangnya. Itu ciri khasnya. Di luar itu kalau tidak ada itu sudah lupakan. Nah, terus satu lagi, yang namanya robot trading itu, ya, itu omong kosong belaka, itu bullshit. Ya, jangan Anda percaya itu hanya mengganti tugas manusia. Ya. Ya, apa bedanya? Zaman dulu juga kita manual, kita bisa, sekarang kita trading aja. Kalau kita mau aman, ya kita tinggal pasang take profit sekian, berapa persen, dan stop loss sekian, kan sama aja. Di online trading di aplikasi kita bisa pasang limit order kita kan, mau take profit berapa, stop loss berapa, apa bedanya? Tidak ada bedanya kan? Nah, itu kan jadi makanya itu tidak laku zaman dulu karena itu. Makanya lakunya sekarang robot trading itu semua karena positif dana, karena ada iming-iming money game itu. Anda mendapat keuntungan yang besar itu. Akhirnya semua orang terpercaya dan semua orang rame-rame terperosok ke jurang. Ya. Di dunia ini saya kasih tahu ya. Tidak bisa kita pastikan satu hari kita profit 3%, 5%. Tidak ada yang pasti. Ya. Ya. Hukum alam memang pasti, matahari itu memang pasti dia terbit di pagi hari. Tapi Anda tidak bisa memastikan besok ini matahari terbit atau besok ini berawan, tidak bisa. Tapi Anda bisa memastikan musim. Jadi makanya saya katakan, musim itu Anda bisa pastikan. Oh, bulan September sampai Maret itu musim hujan. Di atas itu mulai masuk musim panas. Itu bisa. Karena jangka panjang tren Anda bisa prediksi, tapi Anda tidak bisa prediksi hari per hari. Chart yang Anda belajar analisa teknikal apapun juga tidak bisa untuk pakai trading per hari. Apalagi Anda bisa pastikan apakah si robot trading itu yang dibuat oleh orang IT yang tidak mengerti forex itu bisa memastikan bahwa Anda bisa profit katanya 3% per hari. Itu Anda dikatakan orang gila, saya kasih tahu ya. Kalau Anda bicara begitu kayak depan anak TK, mungkin dia percaya Anda, atau orang-orang yang tukang gorengan atau ya tukang jual buah mungkin percaya. Tapi kalau Anda bicara sama saya bilang Anda sudah gila ya. Ya. Anda buktikan ya besok bisa matahari atau hujan. Itu hal yang tidak pasti. Kalau memprediksi hal jangka pendek, saya kasih tahu itu. Nah, video saya pernah saya memprediksi. Kalau tren kita memprediksi itu benar. Karena tren adalah pola. Seperti kita pola jangka panjang itu memprediksi benar. Karena kita sudah pengalaman, kita belajar history, repeated sell yang selalu berulang itu benar. Sama aja dengan money game ini selalu memakan korban, itu sejarah yang selalu berulang terus. Dan orang itu walaupun saya kasih tahu begini, tetap saja nanti ada generasi berikut berapa tahun lagi ada yang ketipu lagi, itu tetap berulang saja. Manusia tetap melakukan kesalahan yang sama. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari keserakahan dan ketakutan dia. Cuma dua itu saja. Makanya saya bilang, orang mau trading itu cuma dua itu aja. Bagaimana Anda bisa mengendalikan keserakahan Anda dan bagaimana Anda bisa mengendalikan ketakutan Anda. Jadi jangan ada yang pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini. Kalau Anda mau pasti saja di forex, Anda bilang pasti, mending Anda pergi ke bank, Anda tabung uang di bank saja, itu pasti. Ya, Anda mendapat per bulan. Kalau katanya robot bisa bikin pasti gitu, lebih baik Anda ke bank aja. Apa bedanya? Jadi begini, jangan percaya hal-hal yang fantastik dan jangan percaya robot trading. Apalagi titip dana atau perusahaannya yang tidak ada izin OJK, tidak ada izin Bapepti, ya, nama perusahaan asing ya, yang nggak jelas, yang hanya di internet ya, yang namanya juga nama-nama yang enggak, terus ya penawarannya fantastis. Kalau perusahaan Renaissance Teknologi menawarkan ke Anda boleh ikut karena itu memang sudah terbukti. Tapi kalau perusahaan Santen Capital, Makai, ada juga bilang DNA atau saya nggak tahu itu perusahaan dari mana dunia itu. Tapi yang jelas itu menjurus ke sana. Itu dan kawan-kawan itu sebenarnya. Dan kawan-kawan yang seperti Makai dan itu. Ya, ini supaya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu.
Oke, jadi begitu aja. Jadi begini. Jadi jangan Anda percaya robot trading. Karena robot trading itu sudah dari zaman dulu. Ya. Zaman dulu sudah tidak dipercaya. Ya, sekarang ini segmen milenial mempercayai karena dikemas dengan money game ya, membuat Anda serakah ya, akhirnya Anda menawarkan ke orang lain lagi, akhirnya terakhir orang yang terakhir itu yang lenyap dia punya duit itu, yang masuk terakhir itu yang dimakan dan kabur. Begitulah cara permainan money game semuanya. Ya, jadi tidak ada di dunia ini yang memberikan satu profit konsisten pasti tiap bulan ya. Kalau dia bilang 1 tahun itu bisa masuk akal. Tapi kalau dan masuk akal pun sekarang tidak bisa melebihi dari James Simon. James Simon bilang 60-70%, ya tidak ada orang di dunia yang bisa melebihi dia lagi. Ya, kalau sampai ada yang bilang 40% per bulan berarti melebihi dong. Nah itu sudah nggak masuk akal. Jangan Anda percaya. Ingat, jangan Anda percaya. Ini terakhir kali saya bicara tentang robot trading. Jangan dengar-dengar lagi tentang ada robot trading yang omong kosong itu ya. Oke, sekian untuk Anda. Semoga video ini mencerahkan Anda dan Anda tidak ulangi lagi kesalahan Anda. Dan Anda viralkan ini video ini ke semua orang supaya mereka juga jangan menderita seperti yang Anda alami. Dan juga mereka tahu, mereka lebih bijak. Dan jangan terlalu percaya dengan penawaran-penawaran yang fantastis yang tidak masuk akal. Oke, percayalah kalau Anda mau trading, percayalah ke perusahaan-perusahaan broker yang ada lisensi izin Bapepti yang namanya itu nggak jauh-jauh dari futures atau berjangka. Oke, terima kasih video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel video di bawah ini dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan video ini karena video ini sangat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.